Shalom, berjumpa kembali dengan Renungan Suara Gembala hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sangat bersyukur hari ini Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga Engkau memelihara hidup kami dengan sempurna. Kami kembalikan semuanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Tuhan, karena kami siap mendengar, nyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema firman Tuhan saat ini adalah hidup dalam Kristus. Dari surat Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita harus hidup benar di dalam Kristus, mengalami proses dan menjadi dewasa di dalam iman, sehingga setiap hari bertambahnya waktu, bertambahnya usia, kita benar-benar dewasa dan kuat dalam iman. Oleh karena itu yang pertama, kita harus berakar di dalam Kristus. Karena kita telah menerima Kristus, kita percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus percaya penuh kepada karya Kristus dalam hidup kita, kepada setiap rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Bahwa rencana dan kehendaknya itu pasti yang terbaik, pasti yang terindah dalam hidup kita. Walaupun terkadang kita tidak mengerti jalan-jalan yang harus kita lalui. Oleh karena itu kita perlu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita perlu berbicara, bertanya, dan mencari kehendak Allah di dalam hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Kemudian yang kedua, kita harus bertumbuh di dalam iman. Untuk bertumbuh di dalam iman, pelajarilah dan berusahalah untuk memahami firman Tuhan. Karena iman itu harus bertumbuh dan kemudian menjadi kuat. Ketika menjadi besar, pasti akan ada angin, badai, ancaman, cobaan yang berusaha menghancurkan kesetiaan kita kepada Tuhan, yang menghancurkan ketaatan dan iman kita kepada Tuhan. Oleh karena itu iman harus dijaga, harus dipelihara dengan baik supaya bertumbuh kuat di dalam Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, Tuhan tentu menghendaki agar kita menghasilkan buah yang melimpah. Karena kita telah berakar, bertumbuh, Tuhan menghendaki pada hasil akhirnya kita akan menghasilkan buah, melimpah dengan ucapan syukur, rasa terima kasih kepada Tuhan, bercerita, menyampaikan Injil Tuhan kepada orang lain, menyatakan kasih Kristus kepada orang lain, dan memenangkan jiwa-jiwa baru bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Itulah buah-buah yang Allah kehendaki dari hidup iman Kristen kita yang telah dipelihara, dijaga, dan diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan? Pelajarilah firman Tuhan dengan baik. Siang, malam, pagi, kapanpun engkau punya waktu, renungkan dan pelajari dengan baik. Juga jagalah imanmu, jangan sampai goyah, jangan sampai mau digeser oleh keadaan apapun di dunia ini. Mungkin pasangan hidup, pekerjaan, jabatan, harta, kita harus kuat terhadap tantangan. Dan berusahalah menghasilkan buah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang maksimal di dalam iman dan perbuatan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan namanya. Iman Kristen harus berakar dengan kuat, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berikan kami kemampuan supaya kami bisa berakar yang dalam, iman kami di dalam Kristus, percaya kami di dalam Kristus, dan kami juga bertumbuh karena kami menyelidiki, kami mempelajari firman Tuhan. Iman kami bertumbuh menjadi tinggi, menjadi kuat, dan berkembang. Selain itu akhirnya kehidupan kami akan menghasilkan buah
untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, mengucap syukur, dan karakter hidup kami menjadi baik seperti Kristus yang telah memberikan teladan di dalam hidup kami, mengasihi, melayani, dan mengampuni. Kami rindu Tuhan, firman Tuhan itu tidak hanya kami dengar, tidak hanya kami renungkan saja, tetapi yang terpenting kami lakukan di dalam hidup kami. Berikan kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan, kemampuan, dan kekuatan. Tolonglah kami ya Roh Kudus, pimpinlah segenap jalan hidup kami. Setiap langkah kaki kami, kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar saat ini. Kami berdoa untuk orang-orang percaya yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan ini, supaya mereka juga diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka, dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.